Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Salam olahraga, sehat selalu, jangan biarkan badan kita letoy. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes ya. Jadi permainan rondes ini tidak jauh beda dengan permainan kasti. Jadi kita simak video ini agar kita paham apa itu sih perbedaan dari rondes dan kasti. Yang pertama adalah memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini biasanya digunakan ketika akan melempar lawan. Berikutnya adalah memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayunkan lengan dari samping. Jadi ini biasanya gerakan yang digunakan untuk ketika kita akan mengumpan bola kepada teman kita sendiri dan teman itu baru kita akan melempar lawan. Next berikutnya adalah memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. Jadi perhatikan ini salah satu gerakan ya. Nanti Ananda di rumah silakan dipraktekkan ya, memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. Jadi posisinya diperhatikan, ini teorinya agar kita ketika melempar bola itu atau memegang bola itu bisa seimbang. Berikutnya adalah variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola rondes. Jadi ada variasi. Yang pertama adalah gerakan memukul bola rondes. Nah, jadi ini salah satu variasi ya yang digunakan pemain rondes yang sering digunakan. Jadi ini variasinya. Maka saya berikan contoh yang ini. Ya. Sama saja dengan kalau kita ibaratkan ini, kalau dikasti pukulannya yaitu semi lambung atau mendatar ya gerakannya. Jadi ambillah gerakan yang sekiranya kita itu bisa memukul dengan leluasa dan mematuhi aturan yang ada. Nah, berikutnya adalah variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola rondes. Yang pertama menangkap bola melambung. Yang kedua, menangkap bola mendatar. Dan yang ketiga, menangkap bola bawah atau menyusur tanah. Jadi, tangkapan ini biasanya disesuaikan ya. Disesuaikan dengan jatuhnya bola. Apabila diperkirakan bola itu jatuh secara lambung, maka kita menangkap secara lambung. Begitupun mendatar dan menyusur tanah. Jadi, seperti ini kira-kira gambarnya atau contoh gambar yang kita sajikan. Kalau melambung itu ya yang jelas bola itu berarah di atas kepala kita. Terus kalau datar, bola itu mengarah ke daerah dada ya. Dan untuk mendatar ataupun bawah biasanya menggelinding atau memantul di tanah. Berikutnya adalah lapangan dan peralatan ya, lapangan dan peralatan. Lapangan rondes berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Setiap sudut lapangan terhadap base ataupun papan hinggap ya ataupun tempat hinggap kalau dikasti ada 5 base atau tempat hinggap. Kalau dikasti yang biasa itu ada 3, kalau di rondes 5, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap 5. Ataupun rumah jarak antar tempat hingga sekiranya 15 meter. Jadi tempat hinggap ataupun tempat base itu untuk permainan rondes itu 15 meter jaraknya ya. Ketentuan permainan. Jadi permainan rondes itu dimainkan 2 regu ya, perhatikan ada 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Dalam bermain biasakan bertindak sportif sesuai peraturan permainan. Jadi kita dianjurkan harus sportif ya maksudnya, karena di rondes itu juga ada aturannya, kita harus ikuti aturan karena kita bermain rondes maka kita ikutin aturan rondes. Jadi dalam jumlah permainan rondes,
Setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Jadi setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain itu mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Apa tujuannya? Untuk mempermudah wasit ya, menilai poin yang dihasilkan dalam permainan rondes. Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. Jadi nanti secara otomatis nomor 1 sampai 12 itu adalah pemain inti dan nanti ketika cadangannya menggantikan nomor berikutnya. Waktu permainan rondes. Jadi dalam setiap permainan rondes terdapat 3 inning ataupun 3 babak. Yang dimaksud itu yaitu adalah ketentuannya 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Jadi permainan rondes dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu, pemukul, dan jaga. Jadi ini aturan permainan harus dipahami oleh pemain rondes nanti biar gak tanya lagi ketika di lapangan. Berikutnya adalah regu pemukul. Yang dimaksud dengan regu pemukul yaitu adalah regu berada di area bebas setiap pemain regu pemukul. Jadi regu pemukul itu ada kalau kita shoot, kalau baru permainan itu biasanya regu pemenang bahasa gampangnya ya. Jadi yang akan memukul lebih dahulu. Berikutnya adalah boleh memukul bola 3 kali. Pukulan dinyatakan benar jika pukulan mengenai bola dan jatuh di tanah dalam garis batas. Bola jatuh dalam sudut antara garis yang menghubungkan base 4 dan base 5 atau antara base 1 dan base 5. Jika pemukul pertama dinyatakan benar, permainan tidak boleh melakukan pukulan. Pemain tidak boleh melakukan pukulan kedua atau ketiga. Jadi pemukul base 1 jika lapangan pitcher dianggap salah, pemukul dapat menolak lemparan pitcher jika lambung salah, dan pemain memukul bola tersebut wasit menganggap sebagai pukulan. Perhatikan jika itu ini yang dikhususkan bagi pemukul ya. Jadi ini poin-poin yang harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan poin dalam bermain rondes. Berikutnya adalah regu penjaga. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. Jadi penjaga itu menempatkan di sisi-sisi di mana tempat biasanya bola musuh itu jatuh ya. Jadi itu bisa diatur sendiri nanti oleh kaptennya ya. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Tugas baseman adalah menangkap bola yang dilemparkan penjaga lain untuk menyentuhkan bola ke badan pemukul yang berlari ke arah base yang dijaganya. Catcher ya. Catcher berperan penting dalam mematikan lawan. Catcher dipilih dari pemain paling cekatan menangkap bola. Jadi ke bahasa gampangnya catcher itu kalau di bola kapten ya. Catcher bertugas menangkap bola yang dioper pitcher kepada pemukul. Tetapi bola tidak terpukul, catcher boleh langsung mematikan lawan. Jadi ini istilah catcher ataupun jenderal lapangan dalam rondes, jenderal ataupun kapten ya, pengatur jalannya permainan dari tiap regu ya, lain dengan wasit. Dalam rondes permainan menangkap bola, catcher diibaratkan jenderal lapangan. Mengapa? Catcher harus dapat menjalin komunikasi yang lancar dalam timnya. Saat bermain, catcher memiliki pandangan lebih luas daripada teman satu tim. Jadi catcher itu selalu memberikan informasi atau instruksi jelas sebagai rujukan teman satu tim di setiap base. Jadi memberikan masukan-masukan agar kita bermainnya lebih baik. Itu tergantung ada catcher. Kalau bola itu kapten ya. Berikutnya wasit ya. Wasit bertugas memimpin permainan rondes. Wasit didampingi oleh wasit yang lain ya, oleh pembantu wasit. Yang berikutnya adalah 3 wasit pembantu penjaga garis dan 1 wasit pembantu.
pergantian permainan. Jadi aturan pergantian yang pertama adalah pergantian permainan dalam rondes dilakukan jika yang pertama terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. Ya. Jika terjadi 6 kesalahan yang dilakukan dari pemukul, maka permainan diganti. Berikutnya adalah 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam satu inning. Ini jadi maksudnya dalam satu babak ya, dalam satu babak ditangkap 5 kali. Maka itu pergantian permainan. Penilaian. Jadi penilaian ini yang harus diperhatikan ya. Penilaian dalam rondes yang pertama, sistem penilaian pada permainan rondes sebagai berikut. Nilai 2, perhatikan, nilai 2 jika permainan regu memukul mampu memukul benar. Jika pukulan kita benar maka nilainya 2. Kemudian menuju base sampai 5 dengan selamat tidak dibakar baseman. Maksudnya tidak dibakar itu tidak dikena pukul ya. Atas pukulannya sendiri home run. Nilai 1. Ya, jadi yang pertama dapat nilai 2 jika langsung lolos ya. Jika nilai 1 pemain dari regu pemukul mampu memukul benar tetapi tidak di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menuju pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Jadi ini hampir sama dengan permainan bola kasti. Nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base ya. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Berjalan adalah salah satu jenis olahraga yang paling mudah untuk dilakukan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.